Setelah mendukung pencapresan Anies, beberapa partai pendukungnya mulai unjuk gigi. Misalnya Nasdem. Partai ini sudah mulai bertingkah seolah-olah punya kewenangan besar dalam memimpin pencapresan 2024. Nasdem tidak sadar bahwa kekuatan partai dihitung dari suara di parlemen. Posisi Nasdem memang lumayan berkat mendompleng nama Jokowi saat pemilu sebelumnya. Suara Nasdem di parlemen mencapai 9% atau 59 kursi. Tapi itu tentu saja belum cukup karena dibutuhkan 115 kursi untuk mengusung calon. Dengan kekuatan sebesar itu, Nasdem sudah berkuar-kuar mencari cawapres bagi Anies. Misalnya, Nasdem menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan sebagai cawapres potensial untuk Anies. Bahkan ada pula yang mengusulkan nama Ganjar sebagai wakil Anies. Memang kelewatan karena elektabilitas Ganjar 2 kali lipat punya Anies. Ini tentu taktik Nasdem untuk merangkul suara di sekitar Jokowi, juga suara dari kelompok nasionalis. Tapi cara semacam ini juga menunjukkan kepercayaan diri Nasdem yang berlebihan. Karena jika rencana koalisi mentok, sebab masing-masing partai mencalonkan wakilnya, itu akan jadi kabar buruk. Sejauh ini PKS memang tidak serius mencalonkan wakilnya. Kalaupun mereka menyebut nama, itu hanya sekedar menaikkan posisi tawar. PKS tentu mengincar kardus. Itu jauh lebih berguna untuk melumasi mesin politik mereka. Suara PKS sebenarnya lumayan, 8% atau 50 kursi. Tapi 2 partai ini saja juga belum cukup. Lagi pula PKS memang hanya akan dijadikan pelengkap. Target mereka tentu tak boleh muluk-muluk. Mereka hanya ingin berada di lingkaran kekuasaan seperti di zaman SBY dulu. Selanjutnya ada Demokrat. Di antara 2 partai pendukung Anies, Demokrat ini yang paling kecil suaranya. Tapi juga jadi yang paling berisik. Dibanding Nasdem dan PKS, Demokrat paling rentan menjadi partai gurem. Itu karena mereka tidak punya figur yang kuat untuk mengelola partai setelah SBY. Sebab AHY masih bau kencur dan tidak memiliki insting politik yang tajam. Sementara SBY semakin digerogoti umur dan tidak lagi mampu bergerak gesit seperti dulu. 10 tahun di luar kekuasaan membuat kekuatannya telah dilucuti. Demokrat hanya bisa mengandalkan sisa-sisa tabungannya saat berkuasa dulu. Oleh sebab itu, Demokrat habis-habisan ingin memajukan AHY sebagai wakilnya Anies. Soal kardus tentu tidak masalah bagi mereka. Selama AHY maju, berapapun jumlah kardus yang harus mereka keluarkan akan tersedia. Karena jika mereka tidak mengajukan calon, besar kemungkinan Demokrat akan menjadi partai gurem dan tidak lolos ke Senayan. Ini sebenarnya hukum dagang secara umum. Ketika sebuah produk tidak ada di pasaran dalam waktu yang lama, pembeli akan benar-benar melupakannya. Suara nyaring Demokrat dalam membela Anies adalah sebuah upaya agar partai itu bisa bertahan hidup. Misalnya, mereka mulai menyerang Heru dan membela Anies habis-habisan. Memang dalam survei, prediksi suara Demokrat jauh lebih besar dari PKS dan Nasdem. Tapi jika dalam pemilu 2024 mereka tidak mengajukan calon, peta politik akan berubah. Dalam survei SMRC misalnya, Demokrat diprediksi mendapatkan 6% suara, PKS 4% dan Nasdem 3,5%. Kondisi ini mungkin akan berubah karena Nasdem telah memimpin koalisi dengan menunjuk Anies Baswedan sebagai capres. Bisa jadi akan muncul perebutan suara dari kantong masing-masing partai pendukung Anies. Misalnya Nasdem yang sebelumnya menguasai kantong nasionalis akan berebut dengan Demokrat, sekaligus mengurangi suara PKS yang simpatik pada Anies. Suara Nasdem yang pro Jokowi memang akan berkurang. Misalnya Niluh dan tokoh Bali lain sudah mengundurkan diri. Ditambah lagi dengan Wanda Hamidah yang pindah ke Golkar. Ini akan berdampak pada pengurangan suara dari ceruk sebelumnya.
Memang akan ada pertukaran pemain. Sebagian ceruk suara yang dikuasai oleh Partai Islam akan pindah ke sana. Dengan kata lain, basis pemilih PKS akan diobok-obok oleh Nasdem. PKS memang hanya butuh kardus. Toh suara mereka konsisten selama ini meski mereka ada di luar barisan. Itu karena sebagian pendukung PKS militan. Kalaupun ada pengurangan suara, ya tidak ada masalah. Pertarungan Pilpres 2024 memang masih menyimpan banyak misteri. Beberapa partai, terutama pendukung Anies, sudah mulai menyalak keras. Mereka sebenarnya ingin menandai diri sebagai partai yang sudah punya calon definitif. Padahal partai-partai itu sebenarnya nyaris jadi partai gurem. Tapi lagaknya seperti katak yang ingin menyaingi sapi. Nasdem misalnya punya target akan melampaui perolehan suara Golkar di 2024. Bermimpi memang gratis, tapi ya jangan ketinggian. Kalau jatuh ke got nanti akan jadi bahan tertawaan.